Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khoriansyah dengan NIM 24096. Di sini saya akan presentasikan pemetaan image konsumen terhadap buah durian Bido di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Next. Next. Untuk identitas artikelnya yaitu judul artikel pemetaan image konsumen terhadap buah durian Bido di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Untuk penulisnya yaitu Wahyu Rizky Ramadloni, Septi Ambar Indrianingtia Sukma, Purbowo, dan Umar Hasan. Jurnal yaitu Sigmari, volume dan nomor yaitu volume 4 nomor 2 2024. Next. Untuk latar belakang penelitian ini yaitu durian dikenal sebagai raja buah dengan konsumsi yang terus meningkat di Indonesia. Wonosalam, Kabupaten Jombang merupakan salah satu sentra produksi durian terbesar di Jawa Timur dengan populasi lebih dari 192.000 pohon dan produksi mencapai 333.000 kuintal pada tahun 2022. Tingginya produksi ini memunculkan kebutuhan untuk memahami preferensi konsumen terhadap varietas lokal, terutama durian Bido. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana memetakan image konsumen durian Bido dibandingkan dengan jenis durian lain, sehingga dapat membantu petani dan pedagang dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Next. Untuk analisis korespondensi, yaitu peneliti memilih analisis korespondensi karena metode ini sesuai untuk mengolah data kualitatif berbentuk kategori seperti atribut harga, rasa, tekstur, warna daging, ketebalan daging, dan aroma. Analisis korespondensi memungkinkan pemetaan hubungan antara jenis durian dengan atribut yang dipertimbangkan konsumen. Kelebihan metode ini adalah hasilnya dapat divisualisasikan dengan peta dua dimensi sehingga mudah dipahami untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta keunggulan tiap jenis durian. Oleh karena itu, analisis korespondensi dianggap tepat untuk mengetahui image konsumen durian Bido dalam konteks persaingan dengan varietas lain. Next. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Responden ditentukan dengan teknik accidental sampling sebanyak 80 orang yang merupakan konsumen durian Bido maupun durian lain di daerah tersebut. Data data diperoleh melalui kuesioner, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis korespondensi untuk memetakan hubungan antara jenis durian dan atribut yang dipertimbangkan konsumen. Next. Untuk variabel, dimensi, dan kategorinya yaitu variabel utama eh, harga, rasa, tekstur, warna daging, ketebalan daging, dan aroma. Untuk kategorinya yaitu Bido, Montong, Lokal Wonosalam, Musangking. Data disusun dalam tabel kontingensi yang mempertemukan jenis durian dengan atribut pilihan konsumen. Next. Untuk tabel kontingensinya yaitu eh, Bido unggul pada rasa karena eh, memiliki poin 55. Montong kuat di ketebalan daging karena memiliki poin 42. Lokal menonjol di harga karena 35. Musang King kombinasi ketebalan daging plus aroma yaitu 66 dan 13. Next. Untuk interpretasi hasilnya yaitu eh, jenis durian Bido sangat dominan di rasa yaitu 0,688 identik dengan cita rasa. Untuk durian montong dominan ke ketebalan daging dengan poin
0,525 dikenal dengan daging tebal. Untuk durian lokal relatif seimbang antara harga 0,438 dan rasa 0,438, murah tapi cukup enak. Musangking menonjol pada ketebalan daging yaitu 0,300, 0,38, dan aroma 0,88, eh, wangi dan berdaging. Next. Eh, untuk harga paling besar dari lokal, eh, yaitu 0,473. Untuk rasa itu dominan pada durian Bido, yaitu 0,524. Untuk tekstur tertinggi pada montong, yaitu 0,433. Untuk warna daging sangat kuat pada musangking, dan ketebalan daging terbesar pada montong, dan aroma tertinggi pada musangking. Next. Untuk dimensi satu menjelaskan 69,9% varian paling dominan. Untuk dimensi 2 menambah 21,3% sehingga total dua dimensi menjelaskan 91,2% varian. Dimensi 3 hanya 8,8%, berarti kurang berarti. Uji chi-square signifikan P sama 0,00. Untuk selanjutnya itu dimensi satu dominan dengan kontribusi total 1,00. Durian Bido memiliki skor dimensi satu sebesar 0,912 dan kontribusi 0,847, menunjukkan perbedaan jelas dari lainnya. Untuk durian montong memiliki skor dimensi satu sebesar eh, 0 -0,0885 dengan kontribusi dimensi 2 sebesar 0,322, berlawanan dengan Bido. Untuk Musangking memiliki skor dimensi satu sebesar -0,742 dengan kontribusi dimensi 2 sebesar 0,443, juga berlawanan dengan Bido. Durian lokal memiliki skor dimensi satu sebesar 0,716 dengan kontribusi 0,731, posisinya lebih netral. Dimensi 2 lebih berperan untuk membedakan montong dan musangking. Next. Untuk dimensi satu dominan. Eh, Rasa yaitu 0,895, kontribusi 0,920, dan ketebalan daging eh, minus 1,108, kontribusi 0,825. Jadi faktor utama pembeda. Jadi faktor utama pembeda warna daging yaitu 1,453, kontribusi 0,570, dan aroma 1,1,101, kontribusi 0,911, lebih menonjol di dimensi 2. Untuk harga yaitu 0,390, kontribusi 0,81, kurang membedakan. Tekstur yaitu min 0,572, kontribusi 0,938, berpengaruh sedang. Next. Untuk selanjutnya itu dimensi satu memisahkan atribut rasa dan ketebalan daging. Rasa berada di sisi kanan menjadi faktor pembeda utama. Next. Eh, Selanjutnya itu Bido berada di sisi kanan. Dim satu positif tinggi jelas berbeda dengan montong dan musangking. Lokal dekat dengan Bido, posisinya lebih netral. Dan durian montong berada di kiri bawah, berlawanan dengan Bido. Musangking berada di kiri atas, juga berlawanan dengan Bido namun berbeda arah dengan montong. Dimensi satu memisahkan Bido
lokal dengan montong dan musangking, sedangkan dimensi 2 membedakan montong dan musangking. Next. Eh, dan selanjutnya yaitu untuk total keseluruhan yaitu Bido dan lokal berada dekat dengan atribut rasa dan harga. Artinya keduanya lebih terkait dengan faktor tersebut. Durian montong terletak dekat atribut ketebalan daging dan tekstur sehingga lebih dipengaruhi oleh kedua atribut ini. Musangking berdekatan dengan atribut warna daging dan aroma, menandakan keterkaitan kuat dengan keduanya. Dimensi satu memisahkan Bido lokal dengan montong musangking. Dimensi dua membedakan busangking dengan potong. Next. Untuk kelebihan dari artikel ini yaitu metodologi jelas dan sesuai tujuan, data primer dari 80 responden di lapangan, analisis korespondensi tepat untuk data kategori, penyajian hasil lengkap dengan tabel, interpretasi, dan visual. Next. Untuk kekurangan artikel yaitu jumlah responden terbatas yaitu 80 orang dan teknik accidental sampling berpotensi bias dan fokus hanya atribut produk, belum membahas distribusi dan promosi dan analisis terbatas pada dua dimensi, belum eksplorasi lanjutan, misalnya MCA. Next. eh untuk critical review-nya itu dari artikel ini dapat dipelajari bahwa analisis korespondensi efektif digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk agribisnis. Pemetaan konsumen menjadi penting agar produsen mampu menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik pasar. Dan saran untuk penelitian lanjutan yaitu perbanyak jumlah responden dan gunakan teknik sampling acak. Masukkan faktor eksternal yaitu saluran distribusi, promosi, dan tren konsumsi dan bandingkan lebih luas dengan durian impor atau varietas unggulan nasional lain. Next. Eh, Kesimpulannya yaitu penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis durian memiliki atribut unggulan yang berbeda. Durian Bido kuat pada rasa, montong pada ketebalan dan tekstur, lokal Wonosalam pada harga, serta Musangking pada warna dan aroma. Analisis korespondensi berhasil memetakan image konsumen dengan jelas dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi petani dan pedagang dalam menentukan strategi pemasaran durian di Wonosalam. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.